Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bejo Santoso MT PhD selaku WR1 Universitas Sultan Agung sekaligus PLH Rektor. Yang kami hormati pula pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pimpinan Prodi Manajemen Keuangan Syariah, dosen-dosen Manajemen Keuangan Syariah, dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan tak lupa pula yang kami hormati para webinar lovers di seluruh penjuru dunia yang sudah senantiasa setia mengikuti webinar series ini. Pada tahun kemarin, tahun 2019, diselenggarakan salah satu KTT tingkat tinggi negara muslim di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu agenda pembahasan dalam KTT tersebut membahas tentang bagaimana menciptakan stabilitas keuangan dunia. Nah, untuk menciptakan stabilitas keuangan dunia, Datuk Mahathir Muhammad menyarankan agar menggunakan kembali dinar emas sebagai mata uang, khususnya mata uang bagi negara-negara muslim. Kemudian baru-baru ini Tiongkok mengejutkan kita, selain mengejutkan kita pada bulan Januari dengan virus COVID-19, baru-baru ini Tiongkok mengejutkan kita karena Tiongkok telah mengeluarkan uang digital sebagai alat pembayaran dan akan meninggalkan fiat money sebagai alat pembayaran, di mana uang digital ini akan didasarkan pada emas, sehingga menutup kemungkinan bagi para spekulan untuk berspekulasi dengan yuan. Nah, kenapa fiat money ini sepertinya akan ditinggalkan oleh beberapa negara, bahkan mungkin secara global akan meninggalkan fiat money? Karena dengan fiat money ini terbukti keuangan dunia menjadi tidak stabil. Contohnya sistem keuangan di Indonesia, apalagi Indonesia. Kita sadari bahwa currency Indonesia ini merupakan currency yang lemah, sehingga dia tidak tahan terhadap gejolak dolar. Nah, bagaimana kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dunia ini bisa menciptakan suatu mata uang yang stabil? Mungkinkah kita akan kembali menggunakan dinar ataupun dirham sebagai mata uang, yang dinar itu menggunakan emas, atau setidaknya kita akan menggunakan tetap pakai fiat money, tetapi dengan di backup oleh emas seperti dolar Amerika pada tahun sebelum 1971. Nah, telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Andes Bejo Santoso, MT PhD. Beliau merupakan seorang yang sangat-sangat pakar terhadap stabilitas keuangan dan fiat money. Kepada Pak Bejo dipersilahkan. Terima kasih kepada semua hadirin, khususnya Ibu Moderator, Ibu Mufriatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani, amma ba'du. Yang saya hormati
spesialnya yang paling utama itu semua hadirin yang tergabung dalam webinar series HMPSKS. Apa itu? Himpunan Mahasiswa Program Studi Keuangan Syariah UIN Kalidasa. Himpunan mahasiswa perlu dicontoh, ini sangat aktif dalam mendesain sebuah acara yang berseris ini. Memang UIN ini beberapa hal menjadi step forward perlu kita tiru. Bapak Ibu juga semua pejabat, spesialnya Mas Koyum, muridnya Kiai Abdul Koyum. Nggak tahu murid yang balelo atau murid yang benar ini. Yang saya hormati juga semua Bapak Ibu dosen yang tergabung dalam dan peserta semuanya. Izinkan kami untuk menyampaikan sedikit sharing tema yang tadi sudah disampaikan oleh moderator. Judulnya adalah fiat money dan stabilitas keuangan. Apakah mungkin kembali ke sistem emas? Tanda tanya sebenarnya ini. Nanti presentasi saya ini saya kira kurang lebih 30 menit. Ini saya cepatkan saja karena ada 50 slide. Nanti highlight saja ya. Pertama kita harus kenal sistem emas, problem sistem keuangan semasa. Semasa itu aslinya bahasa Malaysia. Bahasa kita saat ini, tapi kalau kita saat ini terlalu panjang. Kemudian fiat money, fractional reserve banking, dan interest, inilah yang disebut dengan three pillars. Nah, kemudian nanti kita bagi kisah situs dan pupus, masalah-masalah yang timbul akibat sistem keuangan semasa, kemudian alternatif solusinya bagaimana, dan model implementasi mata uang yang mungkin, uang emas yang mungkin. Dan presentasi saya ini tidak sempat mengedit, saya cuplik sana, cuplik sini dari beberapa pakar, antara lain guru saya, Prof. Maidin Mera, juga beberapa kawan sumber, di sini ada Pak Wono dan seterusnya. Oke, yang pertama, apa pernah sih mata uang emas itu merajai dunia mata uang di seluruh dunia? Ini dari segi kacamata histori, ini ya pernah. Itu pertama bimetallic system, ini bahkan jauh sebelum Masehi itu sudah diterapkan. Goldsmith abad 17-an sampai 18, classical gold standard abad 19, kemudian floating exchange system, ini Perang Dunia Pertama itu ya berakhir, kemudian gold standard system 2 yang tahun pas ketika 1925 ini, kemudian floating exchange system ini pada menjelang dunia 2, ini semua masih memakai emas. Kemudian nomor 7 Bretton Woods system. Nah, ini berakhir sampai dengan 1971, dan kita sekarang ini baru hampir 50 tahun memakai fiat money system. Berarti lama mana sistem fiat money dengan sistem based on gold? Kita akan jawab lama sistem based on gold. Nah, ini apa namanya timeline-nya, Bretton Woods system, ya. Dan selama pemakaian hampir berapa abad ini, 13 abad ini, sistem emas itu tercatat ya, itu baru mengalami satu great crisis, yaitu zaman dinasti Mameluk. Bandingkan 13 abad lebih, baru sekali, sementara rezim fiat money ini tercatat itu dari Krugman itu sudah mengalami 5 bahkan 8 generation of crisis, yang di baru 70 tahun udah begitu banyak. Jadi bahkan beberapa pengarang setiap 5 tahun itu ada global crisis. Nah, inilah kalau ini di era Islam,
Era Islam itu gold dinar dirham in Islamic period itu dimulai zaman Rasulullah, kemudian berakhir pada Bretton Woods ini, terakhir pada Khalifah Utsman 1918 ya. Kemudian kita akan mengenali apa sih, kenapa kok harus kembali ke sistem emas? Apa ada masalah dengan mata uang fiat money ini? Ya tadi secara sekilas sudah saya sampaikan, iya, wong diterapkan 70 tahun saja, 50 tahun saja sudah global krisisnya sudah hampir 7 kali. Maka current monetary system itu dibangun atas 3 pilar utama, yaitu fiat money. Tidak hanya fiat money sebenarnya, dia punya saudara kedua yaitu fractional reserve requirement atau fractional reserve banking dan interest. Nah, kita akan lihat satu-satu apa sih masalah satu-satu ini fiat money. Fiat money ini penerapannya menimbulkan perdebatan. Ya. Mau implementasi itu sudah banyak menimbulkan perdebatan setuju atau tidak setuju. Terakhir itu kaum bullionis dan anti-bullionis itu debat tahun 1800-an dan akhirnya dimenangkan pendukung kaum bullionis. Anti-bullionis group hypothesis was wrong. Nah, salah. Ya, dia menganggap mata uang emas itu tidak stabil. Buktinya malah stabil ya. Kemudian ini oposisi dari tokoh-tokoh seluruh dunia dari dulu sampai sekarang sudah saya klarifikasi ini oposisi daripada current monetary system banyak. Nah, kalau kita lihat analisa kebaikan dan keburukan, fiat money pun juga ada kebaikannya. Ya, yang pertama, fiat money itu elastis terhadap kebutuhan, cepat bisa dipenuhi. Dan fiat money itu bisa cepat responsif terhadap economic growth. Tapi kelemahannya banyak. Tidak punya intrinsic value, government freedom untuk mencetaknya, sehingga money supply sangat berlimpah ruah. Kemudian berdasarkan pada FRB, kemudian memungkinkan ya spekulasi dan arbitrase, adanya signal rate, tidak ada dukungan untuk mendukung social justice. Along the history of Islam, only one great inflation. Bahayanya itu national security, ya, kedaulatan negara itu terancam. Nanti di dalam kisah Sukus dan Tukus, bagaimana sebuah negara itu bisa terancam kedaulatannya hilang gara-gara hanya sistem keuangannya ini. Kemudian gold dan uang emas dan perak itu pun juga banyak keunggulannya ini yang nanti kita lakukan ya. Kemudian ini beberapa fakta tadi sudah saya singgung bahwa selama penerapan 50 tahun itu sudah berapa ini? 5 generation 2010 European crisis, financial crisis. Kemudian tahun berapa ini? 98 itu ada ini third generation, fourth generation dan seterusnya, bahkan 2018, 2000 ini pun masih krisis. Semuanya itu diduga karena permainan spekulasi instability daripada mata uang atau current monetary system. Ini ulama-ulama yang mengkritik terhadap current monetary system, sistem fiat money banyak sekali. Fiat money itu menyebabkan kekayaan hilang yang karena inflasi terjadi. Misalnya gini, dalam 40 tahun rupiah mengalami penurunan daya beli rata-rata 8% per tahun. Dalam 40 tahun US dollar mengalami penurunan rata-rata 5% per tahun. Inflasi di Indonesia mencapai 78%. Jadi dengan inflasi 7,5% per tahun saja dalam tahun 10 tahun, biaya hidup rata-rata meningkat. Nah, jadi mata uang kita itu turun, nggak ada artinya misalnya dibandingkan telur, beras dan seterusnya.
Sementara kalau kita komparasi dengan komoditas, ternyata menurut teorinya Unileng, Pak Iqbal Muhaimin itu komparasi harga beras dengan gram emas itu selalu stabil. Dan menurut penyelidikan dari Roy Jastram, dalam bukunya Golden Constant, dia mengatakan seandainya dalam 300 tahun ini emas diterapkan, maka harga-harga selama 300 tahun ini akan stabil. Ini grafik penurunan tadi ya, bandingkan ini emas, dinar emas, ini USD dan ini rupiah. Kemudian ini adalah masalah yang kedua ya, fiat money tadi, uang kertas tadi ada masalah begitu besar. Ini adalah yang kedua, saudara kembarnya fiat money itu adalah fractional reserve banking. Ya. Ini fractional reserve banking itu mengandung kelemahan, begitu mudahnya perbankan mengeruk keuntungan dalam hal menciptakan keuntungan bunga karena dia mempunyai keunggulan untuk mencetak uang. Ya, jadi itulah yang menyebabkan jumlah uang yang beredar itu akan cenderung berlipat-lipat. Sebagai contoh ini, nasabah A ini habis menjual tanahnya dia punya 10 hektar, dijual misalnya setengah hektar, dijual laku 100 juta, berarti tanahnya dia menjadi tinggal 9,5, disimpan di bank, maka bank ini tidak punya apa-apa, disimpani nasabah A, maka bank ini mempunyai kemampuan untuk menyimpan mencetak kredit 90 juta. Disimpan, kemudian dipinjamkan ke nasabah C. Ya. Nasabah C ini biasanya uangnya nggak dibawa ke rumah, disimpan ke Bank D. Bank D dapat 90 juta. 90 juta, hanya nyimpan 9 juta ini Bank D. Maka dia menciptakan kredit lagi 81 juta. 81 juta terus, maka maksimal dari 100 juta yang di nasabah A ini, ada kemungkinan uang yang beredar ini sampai 1M. 10 kali lipat jika reserve requirement-nya 10%. Nah, di sini tahu-tahu sumber uangnya dari sini, malah kemudian ini punya uang 81 juta, dibeli tanahnya tadi. Tuan A ini malah kemungkinan akan kehilangan tanahnya juga. Begitu yang fractional. Kemudian 3 pilar ini yang akan bersatu, ini menyebabkan general inflation, harga tidak terkontrol, price bubble, dan seterusnya. Kemudian interest and default. Nah, yang ketiga, saudara terakhir dari current monetary system itu interest. Maaf, ini interest, bunga ya. Itu telah dibuktikan bahwa dengan adanya interest, itu bisnis cenderung default. Yaitu dibuktikan oleh Mera dalam teorinya mathematical model why loan are non-repayable in aggregate. In example, why default are sure to take place. Dalam rumusnya itu ditemukan bahwa R itu pasti akan lebih kecil dari G. R itu apa? Total kebutuhan uang, dan D total jumlah hutang. Nah, kalau jumlah uang itu lebih kecil dari jumlah hutang, otomatis ada yang default, pasti itu. Nanti ada di dalam kisah dan sukus-tukus ini. Kemudian 3 manifestasi ketiga itu menimbulkan kegiatan-kegiatan yang memicu banyak krisis, yaitu spekulasi dan arbitrase ya. Ini yang menjabat. Nah, ini saya mengutip teorinya Pak Triyono. Bagaimana krisis itu bisa terjadi? Ini adalah sektor real, ini sektor moneter. Karena sektor moneter itu cenderung meledak, membludak atau over. Nanti kita lihat. Nah, ini ya. Ini karena muncullah sistem keuangan, kemudian pada tahap kedua berkembang sistem keuangan, tahap 1 berkembang, kemudian berkembang menjadi tahap kedua, kemudian dalam pasar keuangan ini mulai tidak efisien karena kecenderungan lembaga perbankan dalam menciptakan kredit itu bisa tidak lari ke sini, ke sektor real, tetapi dipakai untuk mengembangkan sektor sini.
Nah, itu di dalam konvensional memungkinkan, tapi kalau di lembaga keuangan syariah kan tidak mungkin. Maka di sini akan membengkak, kemudian cari capital gain terus, ya, pasar sekunder terus, derivatif ditingkatkan terus, dan akhirnya maaf, ini baru hang. Nah, ini terus nanti yang paling terjadi, yang akan terjadi ialah akan terjadinya bom, ledakan. Nah, ini bom. Karena apa? Sektor bawah melebihi sektor atas. Ini sektor real, ini. Kenapa? Bank menciptakan kredit bukan untuk lari ke sini, tapi main spekulasi di sini. Sini terus main derivatif dan seterusnya, akhirnya di sini melebihi. Dan sekarang ini dengan rumus kuantitas uang sederhana, inilah yang sekarang terjadi. Real ekonomi dan ini sektor moneter. Sementara banyak literatur yang mengatakan ini jaraknya 900 kali lipat. Besar mana? Besar sektor finansial. Itu money easing. Berarti apa yang terjadi? Pasti nanti akan terjadi bubble yang meledak tadi. Nah, ini tadi, bom. Inilah yang penyebab krisis di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kondisi-kondisi. Nah, ini banyak dunia yang banyak hutang. Ini petanya, ya. Singkat saja. Kemudian ini adalah rasio-rasio hutang terhadap GDP. Jadi ada negara-negara yang GDP-nya itu melebihi hutangnya melebihi di GDP ini. 100% atau more, berarti yang US itu lebih besar hutangnya. Ya. Kalau Indonesia itu masih less than 25%, masih Indonesia aman ya. Tapi kita sudah 4.000 triliun itu bisa dibilang aman. Kayak apa yang kayak begini? Bahkan jumlah uang yang beredar sekarang ini di global, data dari World Bank, itu jumlah uang yang beredar sekarang itu 120% dari total GDP dunia. Nah ini kan, ini negara-negara yang most indebted countries, Jepang paling banyak, Jepang, Yunani, Italia, Portugal, United States, Indonesia belum masuk. Ini adalah global money, hampir 70 triliun US dollar, ini melebihi dari GDP kita. Ini yang data tahun 2010. Ini. Nah, ini volatilitas mata uang kertas ini. Jadi ini global crisis tahun 20, 30, 50 dan sini kelihatan semuanya ada krisis juga ini kalau datanya lengkap. Ini efek daripada current monetary system, inflasi ya. Kemudian ongkos-ongkos semua meningkat, ongkos hidup, ongkos kesehatan, pendidikan, transportasi, kemudian kemiskinan meningkat, kesejahteraan dan kesenjangan meningkat, harga rumah pasti akan meningkat, ini sudah dibuktikan banyak pengarang, efek sosial di dalam sosial, kemiskinan, kemudian kriminal, ya kriminal nanti di dalam sukus dan tukus itu ya, kemudian banyak sekali masalah-masalah sosial, ini kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Ini riba, yang larangan riba yang perlu kita nih. Nah, dalam kisah sukus dan tukus nanti di situ nanti saya bagi di situ dikatakan bagaimana sih sebuah negara itu bisa kehilangan kedaulatannya gara-gara sistem currency and monetary system itu. Ada seorang datang ke suatu negara hanya berbekal mesin cetak uang, kemudian dia mengubah sistem mata uang komoditas ke sistem uang kertas, maka dua orang pencetak yang berbekal mesin cetak uang itu menguasai semua aset negara, termasuk tanah. Maka sebaiknya negara itu tidak memperbolehkan, harusnya undang-undang, ya, tanah dikuasai atau dibeli orang asing. Karena apa?
Dia datang membawa mesin cetak uang, dicetak untuk beli tanah. Dalam kisah dan Tukus dan Tukus nanti bisa dibaca, nanti saya bagi. Itu hanya gambaran simple, tapi inilah yang terjadi, ilustrasi, namanya ilustrasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau apa sih halangannya? Apik ya baik, tapi apa bisa diterapkan kembali ke emas itu atau komoditi money itu? Kita lihat. Nah, banyak pengarang termasuk Edawati Salmi. Kalau mau menerapkan mata uang emas, ini barrier-nya, hambatannya, yang pertama adalah kecukupan emas. Nanti ada datanya. Nah, kemudian yang hambatan terbesar adalah IMF articles. Ya, Indonesia telah menandatangani ini bahwa IMF artikel nomor 3 nomor 2 tahun 2011 dikatakan bahwa semua bank sentral anggota IMF intinya tidak diperkenankan implementasi sistem emas lagi. Ya, kemudian nomor 2 hambatannya, gold currency should be used alone. Nah, jadi kalau mau menerapkan mata uang emas itu dalam satu negara itu harus ada satu mata uang saja, tidak boleh ada dua. Ya mata uang kertas dan emas. Nanti akan berlaku hukum Gresham Law. Akan mata uang emas itu akan terusir keluar. Bad money will grab out good money. Teori Gresham Law, mungkin kita masih ingat ya. Ini apa mungkin? Nah, kita lihat nanti. Gap sosial ekonomi and politik. Nah, contoh misalnya Indonesia se-ASEAN. Itu termasuk di sana ada Singapura. Bersama-sama mau menerapkan sistem mata uang emas. Mungkin Indonesia, Brunei, Malaysia, sistem indikator makronya sama. Nah, Singapura mau nggak? Dia sudah punya standar ekonomi yang tinggi itu. Nah itu. Ini hambatan dari global. Implementasi Amr Dinar as a whole must be on the whole world. Jadi tidak boleh hanya satu negara. Harus ada kebersamaan. Paling tidak satu area. Nah, misalnya Asia atau ASEAN atau mana. Karena kalau sendiri nanti ditolak, ya misalnya Indonesia mau sendiri dengan Malaysia saja, sebab ada barang yang tidak bisa dibeli dari dua negara itu. Gitu ya. Local and national, regional and international conflict. Nah ini. Negara-negara banyak kepentingan, maka setelah kami analisa, untuk sistem yang sekarang ini untuk menerapkan kembali sistem mata uang emas fisik, itu bisa dikatakan hampir, saya katakan hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Kita mungkin pernah ingat, Anda cerita bahwa Libya ketika dia mau meminta pembayaran mata uang emas ya atas ekspor minyaknya. Minyak Libya kan terkenal hebat kan, ya mau merubah, aku nggak mau dibayar mata uang kertas, ekspor minyakku minta emas. Kalau ada orang dihubung-hubungkan, kok hancur. Nah, menghubung-hubungkan disebeli saja. Ini dihancurin kan? Nah, apakah ya dihancur atau terjadi walau alam. Nah, kemudian ini adalah stok emas, nggak sama. Indonesia pun hanya sekitar ini 1 ton ya. Ini nggak kelihatan di dataku. Ini berapa ini? Amerika ini berapa ini? Stok emasnya. Yang paling banyak emas di Amerika. Kalau di Jawa banyak emas juga. Tapi bukan dalam bentuk emas yang emas kuning itu. Emas koyom, ya, emas Isra gitu, nggak ada. Ini paling banyak di Amerika, dan kita, ya mungkin kita boleh dibilang keliru. Sementara ini kita mempunyai barang berharga, ya, yaitu di Freeport atau tembaga atau apa saja, kita jual keluar, emasnya kita mendapat uang kertas.
Kita mempunyai logam mulia, batu bara mulia, hutan, ikan tuna, kita jual keluar, dapat kertas. Kertas yang dipisah itu. Kita mempunyai apa lagi? Minyak berharga, satu kapal, dapat uang apa? Masuknya ke Indonesia. Mas, minyak itu berharga enggak? Berharga. Kemudian kalau diberi ini, kalau ditukar dengan ini ditulisi ini. Nah, ini ditulisi begini, kita sudah kehilangan banyak harta, dapat ini 1.000. Bisa nggak ini dideklar nanti dinyatakan tidak berlaku? Bisa saja. Itu tahun penggagalan Bretton Woods itu pernah terjadi. Maka kalau tadi kata Ibu Moderator, China mulai melirik itu, nah itu mungkin China sudah mencium karena cadangan emas di Cina sudah lumayan. 1916,29 ton emas. Indonesia hanya sekitar 100 ton saja. Ini maka Bapak Ibu sambil menunggu tidak mungkinnya kita menggerakkan aspek keuangan syariah dengan kembali ke sistem moneter itu, kita berpikir ini meningkatkan ini dulu. Sektorialnya kita pikirkan, zakat dan wakaf. Banyak yang sudah ini teori-teori wakaf, yang potensi wakaf yang sangat luar biasa ini untuk mengembangkan ekonomi umat dari dimainkan di sektorial atas, karena sektor sini hampir tidak mungkin tadi. Kemudian ini ya kita solusi tahap kembali ke sistem AS. Ini tidak boleh frontal, harus gradual berdasarkan pada community base, bukan kombon ya, kombinasi dengan mobile dan digital model. Ini akan saya berikan contoh ya. Bentar, saya pause dulu. Ini. Nah ini saya akan share kepada Bapak, Ibu, Saudara, model. Ini implement. Sudah ya? Sudah tampak ya? Belum. Nah, ini. Nah, ini. Loh, kok belum? Nah. Sudah tampak, Mas Ibu Moderator? Ini. Aduh. Ini aja. Kok masih ini ya? Mungkin ini Pak, stop screen dulu, kemudian baru nanti diganti dengan screen yang baru Pak, seperti itu. Jadi stop screen dulu. Oh, stop screen ya. Ya. Baru nanti stop share. Ya, stop share ya. Baru Bapak pilih lagi Pak. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Udah, oke. Oke Pak, siap. Nah, ini adalah implementing model-model alternatif implementing Islamic money, emas, ya, di dalam kondisi sekarang ini yang mungkin. Ini kalau kita mau menerapkan mata uang, mengganti mata uang, ini ada kendala. Kendalanya apa? Ya, kita akan mencoba alternatifnya apa yang fiat money, ya. Kita tetap bertahan pada sistem fiat money atau bimetallic system, gold standar. Ada alternatif. Kembali ke Bretton Woods system atau gold back system. 3 alternatif, ya. Kemudian kriteria faktor penentunya apa? Kita akan lihat teori currency.
Grisham Law, kemudian Money Supply and Demand, Optimum Currency Agreement, kemudian ada infrastructure, ada IMF artikel ini, kemudian agreement with other countries, ya, perjanjian dengan negara lain, undang-undang domestik Indonesia misalnya, kesadaran pemerintah. Nah, ini dari aspek infrastruktur yang untuk melihat. Kemudian GDP, harmonisasi international monetary system, kita lihat. Kemudian Islamic value. Kemudian karakteristik money, historical approach. Nah ini. Kalau kita mau ini saya kembalikan Nero saja. Ini Bapak Ibu. Jadi alternatifnya ini, nanti alternatif apa yang paling bagus? Alternatifnya 3, 1, 2, 3. Fiat money 100 reserve requirement, kemudian model tadi saya mengatakan reserve requirement itu ada yang 10%. Nah, kita coba 100%. Kalau 100% itu artinya apa? Kalau bank menerima kredit 1 miliar, ya 1 miliar itu ya di-keep saja. Ya, tidak, ya mengembalikan, dipinjamkannya tidak harus hanya boleh menyimpan 10% saja. Nah, harus 100% dia, ya. Jadi bank hanya sebagai lembaga mediasi saja. Kemudian visi goal. Nah, kita lihat alternatif pertama. Ini masih minta waktu tambahan 5 menit lagi ya. Dari aspek ekonomi teori, ini physical goal itu berfungsi dengan baik semua. Back goal system itu well function, bagus. Kalau fiat money 100% ada yang tidak bagus, yaitu measurement of value. Kemudian dari infrastructure itu banyak sekali ini indikatornya. Infrastruktur dari teori ini, yang paling berat itu adalah IMF artikel. Ya. IMF artikel physical impossible. Sistem emas back impossible. Yang memungkinkan fiat money 100%. Karena apa? Karena masih ada artikel ini. IMF artikel. Yang impossible lagi mana? Yang impossible lagi mana kita? Yang no ini ya. No, ya. No tidak memenuhi berarti. Nah, nih. Kemudian dari aspek domestik, ya, ini aspek undang-undang dan seterusnya. Dari aspek Islam memang ini not all semua. Maka kalau kita lihat, ya, kita lihat yang memungkinkan, karena ini sudah ada kata-kata impossible sih, yang memungkinkan ini sistem itu adalah sistem 100 reserve requirement. Sistem emas tolak, pasti ditolak di sini. Karena semua sudah menandatangani. Kecuali IMF menghapus ini. Nah ini yang pertama ya. Kemudian deductive analysis, Gus, emas hanya sebagai pengukur nilai saja. Nah, emas tidak secara fisik, tapi hanya mengukur nilai saja. Artinya apa? Emas itu nanti ada bank custodian, ada lembaga yang selalu mengkompatibel, kompatibel harga sesuatu dengan harga emas. Nah, kita nanti yang paling mungkin, kalau sama ini alternatifnya physical goal, fiat money, goal as measurement of value. Emas hanya sebagai pengukur nilai saja. Ini well function, semua well function. Dan kita lihat dari aspek artikel IMF. Nah ini, kalau sistem emas masih impossible, kalau emas hanya sebagai pengukur nilai, kemudian yang berlaku itu juga uang kertas,
ini not involved in the requirement. Jadi tidak direcoki oleh artikel IMF. Jadi artinya memungkinkan asal disupport oleh yang lain. Ini alternatif kedua. Kemudian kita akan melihat alternatif ketiga, penerapan mata uang emas. Ini sudah saya usulkan sejak 2014. Propose possible alternative model of mobile payment system, digital money atau uang digital based on gold as measurement of value. Kita lihat analisanya. Analisanya alternatifnya gold based commodity money, ini alternatifnya, atau fiat money. Sistemnya pakai digital payment system dan credit clearing. Ya. Menimbulkan analisa saya dengan deduktif sederhana analisa itu memungkinkan. Ya. Jadi memungkinkan alternatif model ini, mobile payment system based on gold as measurement of value. Jadi nanti sesiapa yang mempunyai emas itu tidak perlu dibawa kemana-mana. Emas itu diletakkan pada sebuah bank custodian, kemudian dipindahlah emas itu ke dalam sini. Ya. Kemana-mana kita akan pakai ini, dan pembayarannya dengan mana-mana transfer antar peralatan, handphone dengan handphone. Ini misalnya ini alam IMO, ya, grip, gitu. Seperti M-Pesa itu. M-Pesa itu di Tanzania sudah diterapkan dengan masif, tapi masih based on uang kertas. Tapi kalau sini, hambatannya apa kita lihat? Ya, kalau ada credit clearing, itu semua yes. Apakah the best way serve the purpose of mediating in the modern economic? Kalau commodity money, no. Fiat money jelas yes. Digital yes. Credit clearing yes. Ini gabungan. Apakah mobile digital money ini can use as medium to settle account? Ya, kalau commodity money tidak terlalu ribet. Fiat money tentu saja yes. Digital yes. Pakai credit clearing, ya. Is the best way to store value? Ini yes. Fiat money tidak, karena harganya tadi jatuh terus toh. Digital payment system tidak terlibat karena dia pakai emas tadi. Is the best way to provide financing for capital formation to deal with the economic growth? Ini tidak bisa karena susah untuk menambah jumlah emas seketika. Fiat money yes. Digital payment system yes. Yes. Is the best way to measure economic value? Yes. No. Not involved. Not involved. Jadi artinya ini memungkinkan. Dengan catatan ya. Is the best way to deal with the Islamic value? Yes. Karena ini mata uang emas. Fiat money? No. Ya. Kemudian kalau digital money? Yes. If combined with gold as measurement of value. Is the best way to achieve economic sustainable? Such as stable and just economic? Yes, yes, not involved. Karena ini, jadi kesimpulannya seperti itu. Maka Bapak Ibu Saudara, untuk menerapkan back to goal system ini memang tidak mudah. Karena untuk urusan mata uang itu dari analisa saya, keuangan, sistem keuangan itu bukan, sekali lagi, bukan tugas individu, bukan tugas komunitas, melainkan tugas negara. Negara yang terikat dengan perjanjian global, inilah yang masih menjadi hambatan utama. Ya, ini yang menjadi keprihatinan kita. Kalau nanti negara superpower itu sudah menginisiasi kembali ke emas, kemudian mau meratifikasi undang-undang, ya mungkin itulah sudah saatnya. Nah, siapa tadi yang akan support back to gold? Revisiting gold as currency. Nah, ini perlu kita support. Tapi apakah mempunyai maksud tertentu? Wallahu a'lam. Tapi
kita tidak boleh kehabisan energi untuk memikirkan satu ini. Ya, kalau sudah tidak mungkin karena itu tugas negara, ya kita serahkan saja sama negara. Kita tidak mungkin ngomong begini. Lah yang dulu tanda tangan artikel AIMF itu kan zamannya mbah-mbah saya. Sekarang saya kan nggak terikat. Nggak boleh bilang begitu, nggak bisa. Sama aja sampean ngomong gini, itu yang menetapkan dasar negara Pancasila itu kan bukan saya, itu mbah-mbah saya. Itu pun Anda akan ditangkap polisi ngomong begitu. Nggak boleh, karena itu semua sudah perjanjian. Maka kita secara keilmuan yes, tapi secara implementasi masih banyak tantangan. Maka kita strategi yang tercepat adalah gradual persiapan. Apakah ini sudah tantangannya begitu besar, apakah kita mau memakai pendekatan Abdul Muthalib, eyangnya Jeng Rasul itu, ketika menghadapi tantangan yang berat dari tentara gajah itu, Abdul Muthalib ketemu dengan Abraha, mana untaku? Loh, kok malah minta unta tok? Lah untaku mbok rampas. Loh, kamu nggak minta melawan saya toh? Saya nggak ngurusi. Kamu mau menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu kan ada yang punya. Nanti kamu kan berurusan yang punya. Apakah kita kemudian akhirnya Abdul Muthalib pergi sembunyi di balik gunung? Apa yang terjadi? Akhirnya Abraha pun akan dihancurkan. Apakah kita mau memakai metode itu? Kemudian Abdul Muthalib tetap meneruskan kerja-kerja dakwah. Yang lebih besar tugas kita ini adalah satu, dakwah. Masih banyak yang belum ngerti apa itu Islam, masih belum yang Islam. Apakah itu tugas-tugas para kiai-kiai yang mempunyai misi itu kita bantu? Tidak lupa, tapi segi keilmuan kita yakin. Nah, demikian saya kira apa yang bisa saya sampaikan. Maaf melebihi waktu 10 menit. Saya kembalikan ke Ibu Mufiatun. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bejo atas penjelasannya yang sangat komprehensif, dimulai dari sejarah penggunaan mata uang dari zaman sebelum Masehi sampai sekarang. Kemudian Bapak menjelaskan pula bagaimana kelemahan dan kelebihan fiat money, kelemahan dan kelebihan kalau menggunakan emas, serta bagaimana tahap kalau kita mau kembali ke emas, kemungkinan kalau kita memang susah kembali ke emas, solusinya seperti apa, dan Bapak juga menjelaskan stok persediaan emas apakah siap kalau kita memang mau menggunakan emas sebagai mata uang kembali. Bapak, ini banyak sekali pertanyaan karena memang topiknya sangat menarik. Namun dari yang banyak tersebut kemungkinannya tidak bisa diungkap semua karena keterbatasan waktu. Jadi saya pilih yang kira-kira pertanyaannya bisa menyeluruh. Yeah. Jadi pertanyaan yang pertama Pak dari namanya Abdul Adim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Mas Abdul Adim ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana nilai uang jika emas diperjualbelikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini saya rasa tadi Bapak sudah menyinggung bagaimana dampak nilai uang rupiah jika dalam satu negara menggunakan 2 mata uang. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu, Indonesia menggunakan mata uang rupiah dan mata uang emas. Tapi tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa dalam suatu negara itu tidak memungkinkan menggunakan 2 mata uang. Nanti mata uang yang bagus akan dikalahkan oleh mata uang yang dengan kualitas yang kurang bagus. Jadi nanti yang menang kira-kira kalau dari pertanyaan yang kedua, saya membantu menjawab adalah tetap rupiah yang akan menang, yang beredar di masyarakat. Jadi
Pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana nilai uang jika emas ini diperjualbelikan? Ya, langsung dijawab, Mbak. Bu. Monggo, Pak. Iya. Jadi Mas Abdul Azim, ini namanya mirip dengan apa? Kawan saya, pengasuh pondok pesantren Sulang, Rembang. Abdul Azim, Mas Abdul ya. Jadi untuk yang pertanyaan kedua sudah saya jawab, itu tidak mungkin ya. Dua double standar itu diterapkan bersama-sama. Itu nantilah memperburuk citra. Jadi harus untuk sementara 2, nah, harus dipindah ya, pindah tapi bertahap, tapi harus ada timeline kapan akan 100% itu akan dirubah semua sistem mata uang itu. Karena itu akan teori Gresham Law. Di zaman Ibnu Taimiyah juga sudah mengatakan teori itu, kemudian diperbarui teori Gresham. Kenapa kok bisa terjadi kayak begitu? Nanti kalau uang itu ada 2, uang emas dan uang kertas, untuk transaksi orang cenderung menggunakan kertas. Emasnya disimpan saja, ini berharga, ngapain untuk dipakai. Akhirnya emas akan hilang. Mata uang emas itu akan hilang. Harganya, ini saya pakai. Nah, salah satunya begitu, tapi penjelasannya panjang. Kemudian, kalau sistem emas, ya, itu mempunyai ciri yang emas itu stabil dari segi hukum demand dan supply. Kita akan menyelidiki keistimewaan emas. Emas itu secara logam dia tidak mungkin diproduksi oleh bumi. Jadi struktur geologi bumi itu tidak mungkin memproduksi logam emas. Ya, itu dari mana? Banyak teori, itulah yang emas itu, besi pun juga itu dikirim dari jatuhan-jatuhan ruang angkasa. Dan itu Allah sudah tahu berapa kebutuhan emas ini kalau dari segi dalil. Di Imam Ghazali diciptakan emas itu untuk sebagai pengukur nilai. Dan sebenarnya untuk mendapatkan perputaran perekonomian itu tidak perlu jumlah uang yang banyak. Nggak perlu. Kan ada hukum tadi. Ya, rumus MP sama dengan PT tadi. Nah, ini. Nah, ini dia. Nah, ini ada rumus. Slide saya kok hilang? Ada rumus MP sama dengan PT. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini. Ada rumus bahwa kalau kecepatan jumlah uang yang beredar itu bisa 1 juta, tapi kalau 1 juta rupiah itu bisa berpindah dengan digital secepat, ini price kali itu adalah total real GDP, pendapatan nasional. Dalam waktu 1 detik itu uang bisa berpindah ke 1000 kali masyarakat kalau dengan digital. Mungkin saya bayarkan ke tukang mie ayam kirimkan anaknya dalam seketika itu
yang anaknya masih sekolah, anaknya yang sekolah detik itu juga membayar SPP, terus universitasnya langsung membayari gaji, cepat sekali. Jadi V ini adalah velocity, kecepatan. Ya, sebenarnya untuk keterbatasan emas ini sebenarnya tidak ada masalah, asal kecepatan itu bisa diatasi. Nah, kalau seandainya emas itu langka, ya, itu pasti harga emas akan naik, ya kan? Hukum permintaannya begitu. Kalau harga emas akan naik, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang akan berlomba-lomba mencari tambang emas. Karena mencari tambang emas itu kan harganya ada biayanya toh, tapi masih untung. Harga emas tinggi kok. Harga emas katakanlah 1 gramnya sekarang 2 juta. Sementara nambang emas total 1 gramnya 1 juta. Saya berani nambang emas. Nanti ya, kalau emas itu sudah berlimpah kembali, pasti harga emas akan turun. Kalau kelebihan, emas mempunyai kelebihan. Ya. Kalau nanti jumlah emas itu melebihi dari kebutuhan uang, sebagian emas itu bisa dijadikan perhiasan. Saya ulangi, kalau nanti emas itu melebihi jumlahnya untuk uang, sebagian bisa dijadikan perhiasan. Tapi kalau kertas bisa nggak? Kalau kelebihan kertas bisa untuk perhiasan nggak? Tidak bisa. Nah, menambahkan, kalau sektor ini lebih besar, ya, itu penyakit. Jadi penyakit ini penyakit kalau ini melebihi. Nggak bisa kalau uang kertas lebih mau dibakar. Nggak bisa. Centering mungkin. Jadi jangan dibayangkan Mas Azim bahwa kalau emas itu nanti diperjualbelikan, diperjualbelikan dengan apa? Asumsinya dalam negara itu kalau menerapkan sistem currency hanya ada satu, diperjualbelikan untuk apa? Paling tukar-menukar. Ya. Emas ditukar dengan beras. Nanti ada semacam bank custodian, ya, yang menjadi, kalau itu diterapkan dalam model saya itu kayak lembaga clearing. Lu kalau begitu ribet apa ada lembaga clearing? Mas, lah saiki apa ya ora ribet. Fiat money itu biayanya berapa ratus triliun. Ayo goleknya nang Bank Indonesia takono. Berapa ribu triliun untuk mengamankan nilai mata uang kertas itu. Polisinya apa meneh? Apa meneh? Ayo. Apa meneh? Banyak. Clearing, lembaga ini, transfer, kontar negara, biaya kos cetak. Sama. Bahkan penyelidikannya kawan-kawan di UK itu, ongkos untuk mengamankan pound sterling itu lebih besar daripada biaya stabilitas itu sendiri. Itu. Jadi secara teori loh, apik ning sayange ora mungkin. Lah piye? Ngamuk, ora iso. Ngamuk malah dihancurkan kaya Irak ya. Marekoso. Kaidah apa? Kalau kita punya kaidah apa? Kaidah usuliyah. Apa itu? Darul mafasid. Nah, itu apabila ada mafsadah yang menantang begitu besar, walaupun ada kebaikan, itu bukan urusan kita, ya, besar sekali. Saya kira gitu. Saya bukan ngendoni semangat. Nek anak muda ya semangat. Tapi ya jangan terus gara-gara ini terus linak litu linggo lico. Apa itu? Lupa semuanya ya. Lupa bapak, lupa. Pokoknya aku nggak mau sistem ini yang terbaik. Bapakku nggak takui karena melarang ini. Jangan. Saudaraku nggak dia. Metode tengah-tengah saja lah. Prof. Kamil pun penggerak ini akhirnya sudah menyampaikan teorinya, gradual and step by step approach is better rather than
apa namanya, radikal, radikal approach. Nggak mungkin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu moderator tadi, ini ada follow up-nya, karena cadangan emas Cina itu ya juga besar. Itu. Baik Pak Bejo, Oke. untuk pertanyaan selanjutnya, ini tentang penggunaan emas tetapi menggunakan mata uang digital. Jadi pertanyaan ini dari Ustazah Lailati Syarifah. Ya. Pertanyaannya, jika memungkinkan untuk menjadikan emas hanya sebagai nilai, bagaimana transaksi realnya? Kemudian jika pakai digital, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses untuk itu. Terus pecahan terkecilnya nanti akan seperti apa? Luar biasa Ustazah. Ustazah, ini baru desain konseptual. Kalau masalah-masalah yang seperti itu ya nanti kita akan selesaikan bertahap. Misalnya, masyarakat kan belum melek digital, nanti bagaimana? Ya, kita paham. Dulu, saudara-saudara, Bapak Ibu, ketika mata uang Bretton Woods itu dikolabkan, dihapuskan oleh Presiden Nixon, dulu kan ceritanya begini. Amerika itu ya sebelum tahun 71 mengeluarkan mata uang kertas, ya setiap uang kertas yang ia keluarkan ke seluruh dunia dia harus menyimpan emas, dan itu yang diakui diikuti oleh seluruh bank sentral. Jadi uang kertas yang beredar itu di backup dengan emas, ya artinya apa? Nah, negara itu mengeluarkan mata uang kertas berapa? 1 triliun. Di bank sentral harus ada 1 triliun. Itu. Nah, akhirnya singkat ceritanya, panjang tapi disingkat bahasa singkatnya, Perang Vietnam terlalu banyak dana yang sudah keluar, Perancis paling banyak membantu dana itu, emas uang kertasnya banyak di Perancis, emasnya dipakai Amerika, perang Vietnam kalah. Apa yang terjadi? Saudara seluruh dunia, setiap dolar yang ada tidak perlu dengan emas. Itu dengan sosialisasi luar biasa. Yang banyak menolak, urung siap. Lah aku kadung nyekel dolar ki piye? Nanti sama kalau itu nanti akan dimulai dengan sistem digital itu. Ya, nanti lembaga kustodiannya bagaimana, lembaga clearingnya bagaimana. Unilever sudah disimulasikan, nanti jenengan buka di gredinar.com itu ada lembaga kompatibelnya. Bagaimana mengukur emas dengan beras. Nah, itu sepadannya ada. Kalau emas dengan kambing, nggak usah, karena sampai sekarang pun masih sama. 1 kambing pun masih 4 gram emas. Ya, kambing gemuk, itu sekarang kalau harga emas normal itu ya 4 gram. Sekarang. 4 gram, misalnya katakanlah yang sekarang hampir 2.900.000 kambing. Kalau 4 gram ya seperti itu. Zaman dulu, zaman Rasul, ya Rasulullah menyuruh sahabatnya pergi ke pasar, 1 dinar ya dapat kambing. Itu artinya apa? Kalau emas dijadikan standar pengukur nilai, relatif stabil. Nggak percaya. Kalau nggak percaya, nanti data itu sudah diselidiki oleh Roy Jastram dalam bukunya Golden Constant. Nanti dicari di internet, ada itu. Bagaimana penyelidikan Roy Jastram jika emas itu dijadikan pengukur nilai, standar of value. Terus bagaimana nanti menyimpannya ke dalam emas? Nanti jenengan buka M-Pesa. M-Pesa.
itu sudah diterapkan di Sudan, Tanzania, Uganda. Jadi seseorang pergi ke lembaga-lembaga penukaran uang di setiap jalan-jalan itu, ya kalau kita yang mungkin toko-toko yang besar-besar itu, toko-toko wakalah atau toko pulsa atau apa, ini saya mau menyimpan uang kertas, berapa itu? 1 juta, kasihkan itu kedai-kedai itu, terus oleh kedai masukkan ke sini. Nah, terus masukkan ke sini. Nah, saldoku sudah 1 juta, mau bayar apa ini? Send. Kirim anak di Jakarta, send. Infak, send. Berapa pecahannya? Nah, pecahan itu nanti kalau kecil transaksinya dengan dirham, nah, karena kalau mata uang emas itu tidak mungkin dipecah-pecah terlalu kecil, ini dengan dirham. Bagaimana bentuknya? Nah, kita akan mikir hambatan artikel IMF, terus jangan bayangkan Bapak Ibu Saudara, ASEAN yang ekonominya relatif, indikator ekonomi makronya itu relatif stabil, itu patah kalau kita nanti mengajak Singapura. Ya nggak mau toh, apa dia goblok. Mata uangnya sudah tinggi banget begitu. Berapa sekarang? Kalau $1 sekarang berapa? Berapa? 15.000 lebih. Lebih ya. Singapura 11 sekian toh? 10.000. Iya. Nah, 10-11 itu apa dia mau? Belum tentu mau. Hambatannya besar. Yo anu toh Pak, menerapkan negara Indonesia dewe. Ya udah bisa Indonesia dewe. Piye mau bayar ribet. Jadi harus the whole countries kalau mau menerapkan. Dan itu hambatan yang terbesar. Maka dengan hambatan yang begitu besar itu tadi saya mengatakan opo anu yo cocok. Mungkin saya tidak tahu, ini para ahli syariah yang tahu. Apakah sudah saatnya ngomong seperti Abdul Muthalib itu, ngerti bener tapi ora iso, ora mampu. Sampai itu Mbak Nufitun. Jawaban saya. Ya Pak, ini satu pertanyaan terakhir ya Pak. Satu lagi. Ya. Ini pertanyaan dari Mas Kifayatul Ahyar. Pertanyaan begini Pak, ketika kita ingin menggunakan mata uang berbasis emas, maka kita menyadari akan kalah dengan Amerika dari segi cadangan emas. Sementara ada modern monetary theory dikenal dengan namanya mencetak uang berdasarkan proyek. Nah, menurut Bapak, mencetak uang berdasarkan apa? Proyek, Pak. Proyek. Ya. Menurut Bapak, manakah yang lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia saat ini ketika kita cadangan emasnya tidak terlalu banyak? Pertanyaannya seperti itu, Pak. Manakah yang lebih relevan antara MMT atau kita kembali ke mata uang dengan emas? Ya. Kita sekarang ini bicara tentang mata uang emas itu untuk apa toh? Untuk apa kita itu kok bahasa Jawa ini itu ngesrong, semangat banget mengusulkan kembali ke mata uang emas. Ini harus dijawab dulu. Alasannya yaitu mata uang emas itu mempunyai kelebihan yang tidak dipunyai oleh mata uang kertas. Nah itu pertama dulu. Mata uang kertas itu keburukannya apa? Sudah saya jelaskan 100 poin tadi. Ya toh? Ada satu aja yang paling jahat. Men-trigger krisis. Global krisis itu hampir setiap 5 tahun, 10 tahun. Global. Sekali krisis, ya, itu yang menderita tidak satu orang.
Coba berapa juta rakyat Indonesia yang menderita krisis 98? 50 juta orang. Kalau teorinya Ibnu Khaldun, ekonomi rusak, hukum rusak, sosial rusak, yang lain rusak. Jadi kita harus mengamankan stabilitas ekonomi keuangan ini. Dulu zaman krisis itu membunuh orang mudah banget. Ya, karena dipicu oleh krisis keuangan. Nah, stabilitas inilah yang dibenahi oleh sistem emas. Keadilan dari aspek Islam, ya. Kan banyak teori mengatakan, ini tuh harganya berapa kok bisa ditukarkan ini. Kalau sampean bawa uang gini, sama loh harga kertas ini, 50 rupiah segini itu. Tapi mbok gone Amerika kok ora payu. Sementara sama ini, yang ini kesini kok payu. Coba kalau emas, kemana saja akan laku. Ini keadilannya. Aspek makosid syariahnya juga oke. Ya, terus dalam sistem mata uang emas ini kita akan coba implementasikan untuk juga aspek pertumbuhan. Emas itu ora iso menuju pertumbuhan, bisa mengejar pertumbuhan. Kan emasnya kurang. Ini, emasnya kan kurang. Tadi saya sampaikan bahwa jumlah mata uang emas itu tidak merata, ya. Loh, nanti kan kasihan Pak, negara-negara yang tidak punya emas. Tadi saya sudah mengatakan bahwa juga diberlakukan komoditi money, ya. Indonesia kaya emas, tapi sekarang baru tinggal 100 ton. Brunei, dia tidak punya emas tambang, tapi dia punya minyak. Nanti kan ada kompatibelnya. Ketika dia menjual minyak, lama akan dapat emas. Tahap, maka nanti ada konvertibelnya, konversinya. Terus kayak negara mana? Vietnam. Dia kaya emas dan kaya beras. Ya, tidak apa-apa. Indonesia banyak kayu, maka satu kayu sekian emas. Kita mau jual kayu dapat emas. Nanti lama-lama itu akan merata ini. Karena semua orang nggak mungkin ini Amerika ini aku nggak mau beli apa-apa. Apa begitu kan enggak? Kalau dia beli minyak kan dia emasnya berkurang. Ya, kalau dia mau beli besi, emasnya berkurang. Kecuali Amerika itu punya emasnya banyak, semua bahan itu dia punya. Ya, tapi dia nggak punya penduduknya. Ya. Apa dia bisa penduduk seperti Indonesia ini yang dia bekerja keras untuk menambang apa saja. Ya. Itu. Jadi jangan khawatir. Nanti emas yang terbatas itu menghambat, bertahap akan. Tapi namun demikian, Mas Ahyar, sekali lagi saya sampaikan bahwa jumlah uang yang terbatas sesuai dengan teori kuantitas uang yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa diatasi, ya, dengan velocity. Jumlahnya sedikit tapi kecepatannya beredar banyak, ini pun juga. Nah, velocity itu diatasi dengan apa? Digital. 1 menit bisa transaksi tiket itu 1.000 orang. 1.000 kali transaksi. Tapi kalau offline 1 jam 10. Antri, ngetok, tanda tangan. Jadi saya kira Mbak Mulyatun ya. Ya, terima kasih Pak atas pemaparan yang sangat luar biasa dan jawaban-jawaban dari pertanyaan juga sangat luar biasa. Baik kepada audiens, sekian pemaparan dan jawaban-jawaban dari Pak Rektor. LH. Dari pemaparan tersebut, bolehlah saya mengambil sedikit kesimpulan.
dari sejarahnya memang terbukti bahwa mata uang emas ataupun mata uang yang distandarkan pada emas terbukti stabil, tahan krisis dari zaman sebelum Masehi sampai sekitar tahun 1971 hanya ada satu krisis, kemudian 1971 Amerika mengumumkan bahwa dolarnya tidak lagi distandarkan pada emas, berarti mata uang yang berlaku di dunia pure mata uang kertas yang tidak di backup dengan emas yang kalau sampai sekarang berlaku sekitar 50 tahun dan terbukti kelemahannya 50 tahun tersebut sudah menghasilkan 8 kali krisis. Namun kalau kita mau kembali ke mata uang emas ada beberapa halangan yang kita hadapi atau hambatan yang kita hadapi. Hambatan yang pertama adalah kita harus mengukur kecukupan emas kalau kita mau kembali ke mata uang emas. Kemudian hambatan yang kedua yaitu adanya IMF artikel yang tidak membolehkan negara-negara menstandarkan mata uangnya dengan emas. Kemudian hambatan yang ketiga adalah adanya gap yang sangat besar dari negara antara satu negara dengan negara yang lain, baik itu gap secara sosial, ekonomi maupun politik. Kemudian hambatan penggunaan mata uang emas ini tidak bisa hanya satu negara menggunakan mata uang emas, kemudian negara lain tidak menggunakan mata uang emas. Jadi kalau mau memberlakukan mata uang emas ini minimal satu regional menggunakan mata uang emas semua. Minimal misalnya satu ASEAN itu ya Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan negara lainnya menggunakan emas. Tetapi walaupun kalau kita kembali ke mata uang emas yang terbukti stabil itu agak susah, bukan berarti tidak ada cara lain bagaimana kita mau mewujudkan stabilitas keuangan dunia. Ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan yang paling mudah adalah menggunakan misalnya fiat money 100% reserve requirement. Kemudian yang kedua, menggunakan emas tetapi hanya sebagai pengukur nilai, sehingga kita kalau mau pergi kemana-mana tidak harus membawa uang emas yang berat. Kemudian yang ketiga, karena zamannya sekarang sudah zaman digital, seperti yang dilakukan oleh Cina. Jadi menggunakan mata uang digital, tetapi mata uang tersebut di backup dengan emas, sehingga menghindari orang-orang untuk menspekulasikan mata uang. Terima kasih Pak Bejo. Ya, terima kasih. Ya, selamat beraktivitas kembali Pak Bejo. Saudara semua, terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf tidak bisa memuaskan. Dan saya pesan silakan PowerPoint-nya. Ini Dianu, ini saya mengucapkan terima kasih bahan-bahan dari guru-guru saya, para yang memberi sumber ini, inspirasi dari beberapa tokoh. Dan untuk yang Word tadi, itu masih dalam tahap untuk menjadi paper, sehingga mohon jangan dipublish di internet, nanti malah kena plagiarisme saya. Ya. Saya kira demikian. Ya, Pak Bejo. Ya, makasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.